だから女一人探してるっつってんだろ、半魚野郎。万物の霊長は魚人だと頭に叩き込んでおけ。みたいな説は聞き飽きたわ、アーロン。そう。おいナミ、測量士ってどういうことだ。なんでお前がこいつと仲良くやってんだ。騙されたとも知らないでのこのこ追ってくるなんて信じられないば。あれだけ海賊を憎んでいたのに。驚いた？そいつを。私は紛れもない海賊アーロン一味の幹部。 One Piece episode ke-32. Luffy, Sanji, dan Yosaku makan di luar dek, tetapi makanan mereka menarik perhatian Momo, monster laut milik bajak laut Arlong yang menyerupai sapi. Momo menyerang kapal untuk mengambil makanan itu, tetapi Luffy dan Sanji melawannya dan berhasil memukulnya kembali ke laut. Luffy kemudian memaksa Momo untuk membawa kapal mereka ke Arlong Park. Usopp ke rumah Nochiko, di mana Kabu mengungkapkan bahwa ayahnya dibunuh oleh Arlong ketika desa Gosa dihancurkan. Usopp diberitahu tentang kesetiaan Nami kepada Arlong. Nochiko juga mengungkapkan bahwa dia adalah saudara angkat Nami. Usopp meratapi penglihatan Nami meskipun dia percaya bahwa Nami benar-benar menikmati pengalamannya bersama kru bajak laut Mugiwara. 私はノジコ。お前実はいいやつだな。入れ墨してるけど。偏見。ナミって女を探してるんだが。ナミを？ナミがアーロン一味の幹部？そう。この辺りじゃ有名な話。私とナミは義兄弟なの。ナミは自分の親や村の人を裏切ってアーロン一味に加わったってことか？まあそういうこと。俺たちはあいつを連れ戻しに来たんだが、もうそんな必要。Sementara itu, Zoro berhadapan dengan Arlong dan Nami, di mana dia melihat reaksi aneh Nami saat kematian ibunya disebutkan. Zoro mencoba melarikan diri dengan melompat ke kolam gerbang, tetapi tidak bisa berenang karena diikat dengan tali. Nami menyelam ke dalam kolam dan menyelamatkannya, tetapi memerintahkan para bajak laut untuk memenjarakannya. Pada saat itu, seorang manusia ikan melaporkan bahwa Usopp terlihat di dekat desa Kochoyashi. Sehingga Arlong pergi ke desa tersebut. Ketika Arlong pergi, Zoro berhasil mengalahkan semua bajak laut yang berjaga di markas. あんたたちを利用してただけ。そこそこ腕も立ったし。でも忘れられる冷血な魔女のような女さ。相手が悪く。一人も見殺しにできねえ小物が息がってんじゃねえぞ。すまねえ、あいつの仲間でもう一人鼻の長えやつがいたんだが、そいつを取り逃がしちまった。ここやし村か。ちょうどいい。用があったところだ。さっさと逃げてアーロンが戻らないうちに。 Di desa Kochoyashi, Usopp dan Nochiko bersembunyi dari Arlong yang menghadapi seorang pria bernama Gensho karena memiliki senjata. Nochiko mengungkapkan bahwa Arlong memandang manusia sebagai makhluk rendahan yang bisa ia manfaatkan sesuka hati. Memaksa semua warga di bawah kuasanya untuk membayar upeti bulanan kepadanya demi keselamatan mereka. Arlong menghancurkan desa Gosa karena ada satu orang yang gagal membayar upeti. Arlong mengungkapkan niatnya untuk menggunakan dana tersebut untuk mendominasi seluruh East Blue.
Menganggap kepemilikan senjata sebagai bentuk pemberontakan, Arlong memutuskan untuk mengeksekusi Genzo. Namun Usopp mengintervensi dengan menembaknya menggunakan ketapel dari atas sebuah rumah. Marah, Arlong mengangkat rumah itu dari fondasinya dan menghantamnya ke rumah di sebelahnya. Khawatir kehilangan sumber pemasukan lain, kru Arlong menahan dirinya agar tidak menghancurkan desa Kochoyashi. Luka Genzo diobati dan Nami mengunjungi sebuah makam yang ditandai di puncak tebing. Dia menguapkan niatnya untuk mengumpulkan 100 juta berry untuk membeli kembali desa dari Arlong. 火薬星勇敢なる海の戦士やってウソッパまだ生きてるぞおい捕まえてぶち殺せ。ナミアロンね。700万ベリー。相変わらず評判最悪だよ、あんた。何が何でも1億ベリー稼いで、私はこの村を買うの。あの女連れ戻すってのがルフィとの約束だしな。ルフィ兄貴見えました。